kawan-kawan di sana yang ya nyawanya melayang begitu saja ya, karena kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab ya. Artinya secara tidak langsung sebenarnya pemangkasan itu berdampak pada penanganan bencana yang terjadi di daerah. Kemarin Bung ada fotonya menteri itu datang ke lokasi Pinggul beras. beras gitu ya. Hal-hal seperti ini kan masih terus terjadi loh. Orang yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakibatkan ujungnya perusakan ini nggak kena apa-apa. Mulai terdeteksi ya, potensi terbentuknya itu sudah terdeteksi. Jadi nggak dalam semalam lah gitu. Tidak dalam semalam. Prosesnya untuk membentuk jadi seperti itu sudah teridentifikasi 3-4 hari sebelum. 3-4 sehari. Bahkan mereka sudah mengeluarkan rilis karena siklon tropik itu dampaknya besar. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang bencana yang terjadi di Sumatera. Sangat kita sesalkan yang terjadi, ternyata sebesar itu. Mungkin jumlah korban akan terus bertambah karena sepertinya informasi yang nyampe ke kita tentang jumlah korban itu sejauh ini memang terhalangi oleh putuslah infrastruktur komunikasi, sehingga kemudian berapa pastinya, tapi saat ini sudah sampai ratusan orang, sangat mungkin akan bertambah, hingga menjadi hal yang sangat kita sesalkan bersama. Kesempatan ini kami akan pakai untuk kemudian mempelajari atau mencari tahu lebih detail sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa sampai sebesar itu, kenapa sebuah bencana yang terjadi di daerah yang selama ini sepertinya juga sudah sangat sering mengalami bencana, tapi itu benar-benar mengagetkan karena bencananya ternyata tidak secara tradisional terjadi di khususnya di daerah itu. Kalau selama ini misalnya bencana asap karena pembakaran hutan itu sering sekali di sana, tapi yang banjir bandang sebesar itu rasanya baru sekarang. Dan ini tidak lepas dari ternyata kerusakan yang lebih luas yang diakibatkan oleh praktek kesalahan manusia, bencana ekologis. Nah, itu kami mengundang salah seorang aktivis ya boleh dibilang, yang kemudian memang selama ini memperjuangkan atau bahkan melawan gitu praktek-praktek perusakan ekologis yang begitu masif terjadi di kita. Bung Rio Rompas, salam Pancasila dulu Bung. Salam Pancasila. Di Greenpeace sebagai apa Bung Rio? Oh, diperkenalkan dulu. Ya, kebetulan saya di Greenpeace di ketua tim kampanye hutannya gitu di Greenpeace. Selama ini menjadi apa di sana itu menjadi salah satu fokus perhatiannya teman-teman nggak yang terjadi di lokasi atau wilayah-wilayah di Sumatera ya. Ya, karena di Greenpeace itu ada beberapa unit kampanye ya, tapi memang saya di Forest Campaign dan itu pasti akan sangat berhubungan dengan wilayah yang masih memiliki hutan. Nah, Greenpeace sebenarnya dulu banyak berkampanye di Sumatera. Dulu ada di Riau gitu ya, terkait dengan kebakaran hutan, kemudian lahan gambut, termasuk ada perusahaan-perusahaan besar di sana yang kemudian menjadi penyebab utama atau pelaku utama dari kerusakan hutan gitu. Nah, di wilayah Sumatera Utara sendiri kita sama beberapa NGO lokal, ada Aman di sana, Aliansi Masyarakat Adat, dan juga ada KSPPM, ada Walhi juga ya. Kita juga sedang nyorotin yang perusahaan TPL gitu ya. Toba Pelestari. Yang ada di Danau Toba, dan itu juga ada sebagian yang juga masuk di wilayah-wilayah kerusakan hutan. Dan yang kalau di Aceh kita sempat yang di Rawasingkil gitu ya, Rawatripa gitu, kita juga ikut berkampanye, walaupun memang kita gak intention sekarang dalam waktu ini karena kita coba fokus untuk mempertahankan hutan Papua, tapi di sini juga kita masih melihat bahwa yang sekarang yang mau kita sampaikan sebenarnya apa yang terjadi di Sumatera itu adalah dampak dari kerusakan yang sudah lama terjadi dan terus dilakukan hingga saat ini. Ayo kita kupas pelan-pelan Bung. Kenapa bisa terjadi banjir bandang sebesar itu, separah itu ya?
dan luas ya, coveran wilayahnya terjadinya bersamaan seluas itu. Ya. Apa sih yang itu kalau bisa dibilang konstelasi yang kemudian memicu terjadinya bencana sebesar ini kan karena kebetulan-kebetulan atau penyebab-penyebab yang mungkin selama ini kesannya terpisah-pisah gitu. Tapi ternyata ketika itu terjadi bersamaan, jadinya ini. Kita coba bisa dari bencana dari banjir badainya dulu kan itu kan katanya disebabkan oleh badai yang besar. Kenapa badai Taipun itu tahun ini bisa menyebabkan yang begitu parah? Jadi memang ada dua hal dan coba ini penting sekali ya di acara-acara podcast seperti ini untuk memberikan pendidikan terkait dengan bencana alam atau bencana hidrometeorologi atau bencana ekologis atau bencana iklim. Nah, pemicu utama sebenarnya pemicunya ada dua hal gitu ya. Tapi penyebab atau penyebab utamanya itu memang dari perilaku manusia. Nah, siklon tropik itu biasanya dia tidak muncul di wilayah garis khatulistiwa. Oke. Nah, meskipun ada kata tropiknya ya. Meskipun ada kata tropik, karena memang dia di wilayah tropis, tapi memang di garis khatulistiwa itu agak sedikit susah karena dia butuh tenaga untuk menjadikan ini menjadi satu badai gitu ya. Nah, siklon tropik Sanyar ini itu muncul di atas sekitar 5 derajat dari garis khatulistiwa di Selat Malaka. Nah, itu yang kemudian memunculkan badai, dan badai itu langsung menyapu di wilayah yang paling dekat sama dia. Yang wilayah yang paling dekat itu adalah Aceh, Sumatera Utara, sama Padang. Nah, sehingga kemudian siklon tropik itu tuh mengakibatkan badai, dan badai itu disertai dengan curah hujan yang tinggi. Yeah. Nah, curah hujan yang tinggi itu menjadi hampir berlipat-lipat dari curah hujan yang normalnya. Nah, sehingga kemudian itu mengakibatkan dampak dari bencana itu semakin besar. Walaupun misalnya Sumatera juga menjadi spot area untuk bencana-bencana ekologis semacam ini. Jadi biasa Desember, Januari, atau Desember, Januari, Februari, November gitu, itu kan memang curah hujannya memang tinggi dalam konteks cuaca biasa gitu ya, musim hujan katanya disebut. Tapi ketika ada badai ini, itu menambah besar dampak dan curah hujannya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini yang kita sebut sebagai perubahan iklim, yang kalau kemudian lebih urgennya kami bilang sebagai krisis iklim. Karena krisis iklim kemudian sudah ada di depan mata kita. Yang negara Indonesia yang sebenarnya tidak menjadi wilayah yang terkena siklon tropik tadi, itu sudah muncul. Dan itu kemungkinan besar akan terus terjadi ke depan. Dan tidak hanya di wilayah situ ya, di region situ ya? Bukan, tidak hanya di wilayah itu, karena sebenarnya 2001 itu pernah ada di yang kita sebut badai Seroja ya, itu di NTT, tapi itu bukan di pusatnya. Nah, ini udah di pusat di khatulistiwanya. Nah, ini yang kemudian kita udah harus menyadarinya bahwa itu akan terjadi ke depan. Nah, biar publik aware. Kapan munculnya, dan kalau ngomong kemungkinan kena wilayah itu, apakah memang benar-benar seluruh wilayah Indonesia atau ada karakter-karakter geografis tertentu yang kemudian itu dalam tanda petik rentan terhadap siklon tropis yang akibat climate change ini? Ya, jadi kalau dia di garis khatulistiwa kan Indonesia memang potongannya gitu ya. Iya, Merauke gitu ya. Sampai 10 Kalimantan gitu tapi ya, sepanjang itu kan. Iya, betul. Nah, artinya dia bisa muncul di situ ya, di garis khatulistiwa. Nah, artinya hampir seluruh Indonesia itu pasti akan kena gitu ya. Nah, tinggal tergantung dampaknya. Karena memang siklon tropik ini terbentuk karena uap panas di laut itu meningkat gitu, sehingga kemudian dia sangat memungkinkan terjadi. Tapi dia butuh dalam bahasa kimia dia butuh tenaga untuk pendorongnya. Nah, itu yang kemudian kalau periodenya kemungkinan itu bisa muncul sepanjang musim hujan tradisional itu. Maksudnya musim hujan di kita kan biasanya September sampai Maret, April gitu ya. Ya, itu bisa saja, tapi ini kan baru pertama dan betul diteliti lebih dalam ya. Tapi biasa jadi pemicunya karena memang meningkatnya pemanasan di air laut itu kan. Dan itu bisa jadi juga terjadi bahkan di musim-musim penghujan. Kan memungkinkan gitu, karena pemicunya adalah memanasnya air laut akibat dari perubahan iklim.
Nah, dampak perubahan iklim itu adalah atau kemudian kita sebut sebagai perubahan iklim karena memang dia siklusnya itu kemudian berubah. Dia dalam jangka waktu yang panjang, tapi kemudian pada saat kejadian itu dia karakteristiknya itu dia bisa jadi semakin intens. Semakin intens artinya semakin intens dan semakin besar gitu. Nah, artinya memang kalau dalam konteks curah hujan biasa atau kemudian kita sering juga menyebut sebagai El Nino, La Nina gitu ya. Nah, itu bisa jadi 3 tahun atau 5 tahun, tapi itu range-nya semakin dekat gitu. Bahkan bisa jadi 1 tahun 1 kali tiba-tiba muncul. Nah, artinya periodisasi kejadian itu bisa jadi semakin pendek, Semakin tapi sering ya. semakin sering dan volumenya semakin besar. Dan wilayah yang terdampak juga akan mungkin semakin banyak. Semakin banyak. Karena memang pemanasan global terus naik terus kan. Suhu bumi ini semakin mendekati 1,5 derajat. Nah, sehingga kemudian kalau melebihi 1,5 derajat, pemanasan global itu semakin meningkat, artinya akan sebenarnya terjadi sering, bencana ini akan semakin sering terjadi. Ya. Nah, itu yang kemudian kita pahami sebagai krisis iklim. Tapi krisis iklim ini bukan bencana alam. Iya. Nah, krisis iklim ini akibat dari perilaku manusia. Nah, salah satunya yang ini kita menempatkan Indonesia. Indonesia adalah negara yang nomor 2 pelepas emisi dari sektor tata guna lahan termasuk deforestasi. Nah, deforestasi itu akibat dari pelepasan emisi dari deforestasi mengakibatkan pemanasan global sehingga kemudian itu mengakibatkan makin seringnya terjadi bencana hidrometeorologi termasuk memunculkan bencana siklon tropik ini. Nah, sementara di Indonesia itu banyak sekali wilayah-wilayah kita yang sudah terdeforestasi kan, yang sudah terakumulasi deforestasi. Nah, kita bisa ngambil ke Sumatera sebagai contoh. Iya. Di Indonesia sebagai negara pemilik hutan hujan terbesar nomor 3 setelah Amazon, Kongo, dan Indonesia, itu sudah dieksploitasi sejak lama. Kalau bahasanya dulu Jawa udah habis lah masa kolonial gitu ya. Kemudian Indonesia merdeka itu masuk ke Sumatera dan saat ini sedang terjadi deforestasi besar-besaran juga di Kalimantan dan ke depan itu akan pindah ke Papua. Nah, Sumatera hutan hujannya itu sudah habis. Tinggal tersisa sekitar 10 atau 10 sampai 14 juta dan itu pun tertinggal di Bukit Barisan. Taman-taman nasional. Taman nasional, hutan-hutan lindung gitu ya. Nah, Sumatera ini sejak zamannya Soeharto menjadi presiden, pertama-tama yang dia keluarkan adalah Undang-Undang Penanaman Modal. Semua wilayah konsesi, semua hutan-hutan di Sumatera itu dikasihkan izin konsesi melalui namanya HPH, Hak Pengusahaan Hutan. Bob Hasan dulu ya. Iya, Bob Hasan gitu-gitu ya. Nah, itu yang kemudian sudah dieksploitasi. Jadi kalau komoditas zaman dulu kan hutan masih ditebang. Nah, itu kemudian terjadi yang namanya degradasi hutan. Nah, setelah itu kemudian masuk komoditas sawit. Nah, sawit ini itu kan dia tebang dulu. Dia tebang dulu hutannya, kemudian diganti dengan kebun sawit. Kemudian masuk ke yang namanya hutan tanaman industri. Dia nanam pohon tapi hutan alamnya ditebang juga. Bahkan makanya di wilayah gambut gitu ya, itu juga dikeringkan gambutnya, kemudian ditanam menjadi akasia. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan juga sering terjadi di sana. Nah, akibat kemudian masuk lagi yang namanya komoditas tambang. Ada beberapa tambang, walaupun tambangnya tidak skala besar, tapi dia dampak kerusakannya atau daya rusaknya itu juga besar. Karena dia menggali, mengambil tanah, dibawa pergi. Nah, tanah-tanah itu udah jenuh gitu atau kemudian itu yang kemudian mengakibatkan mudah terjadinya longsor gitu. Nah, termasuk juga menghasilkan lubang-lubang tambang yang itu ada material-material airnya. Kalau hujan lebat terjadi, itu juga akan terjadi menambah volume air gitu ya dari air hujan. Nah, dua hal ini yang kemudian tidak bisa dipisahkan dalam konteks bencana banjir yang terjadi di Sumatera. Jadi disimpulkan dulu ya dari sisi yang pemicunya, penyebabnya eksternalnya ini ya, bahwa
secara global kita ternyata memang menyumbang kerusakan dalam tanda petik daya dukung lingkungan yang kemudian mengakibatkan pemanasan global Pemanasan tadi ya. global ya. Dan salah satu episentrumnya ya di Sumatera itu yang kemudian Ya, menjadi penyumbang terbesar ya karena hutan-hutannya sudah habis gitu. habis. Nah, ini kan kemudian juga dikombinasikan dengan dampak kerusakannya itu sendiri. Apa yang kemudian bergeser dari berubah, katakanlah dari daya dukung lingkungan daerah aliran Aliran sungai yang sungai, di Sumatera itu yang kemudian ketika limpahan dari banjir topan tropis tadi itu beberapa kali lipat curah hujannya dari normal itu nggak kuat. Apa yang kemudian berkurang dari daya dukungnya itu, yang atau bahkan rusak mungkin ya. Betul ya. Jadi tadi ya, karena siklon tropik itu menghasilkan curah hujan yang tinggi, bahkan berlipat-lipat dari batas normal gitu ya. Nah, parahnya daya dukung dan daya tampung wilayah-wilayah daerah aliran sungai di hampir seluruh di hampir seluruh Sumatera itu udah di bawah batas ambang batas. Kalau ambang batas yang paling aman gitu yang 30% gitu ya. Nah, itu sebagian besar daerah-daerah aliran sungai itu di Sumatera itu tinggal 25% gitu. Nah, artinya di tengah daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang sudah menurun dengan curah hujan yang begitu besar sehingga kemudian dampaknya begitu besar. Kombinasi. Ya. Yang kedua, saya selalu coba keingat Kalimantan karena dia punya pengalaman pahit juga bagaimana kebakaran hutan di Kalimantan ya. Tapi kemudian di Sumatera itu kan sungai-sungainya kebanyakan konturnya, topografinya itu curam gitu ya, curam. Elevasinya dari hulu ke hilirnya tinggi gitu ya. Tinggi dan juga pendek, kebanyakan pendek. Jadi secara normalnya memang cepat aliran. Sehingga kemudian karakteristiknya adalah banjir bandang kan, dan banjir bandang itu disertai longsor karena degradasi tanahnya itu sudah terjadi lama gitu ya. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan kita lihat pohon-pohon tumbang di sana, kayu-kayu gelondongan gitu ya, yang kemudian kata pemerintah itu bukan hasil tebangan. Padahal sangat mudah sekali mengidentifikasi itu kan. Nah, makanya dari situ kita bisa melihat siapa penyebab atau siapa yang kemudian pelaku perusak hutan di sana gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa men-tracking ada izin-izin legal yang diberikan sama pemerintah selama ini gitu ya, yang saya sebutkan sejak zaman Orde Baru sampai hari ini itu bisa di-tracking gitu. Karena itu diberikan izin oleh pemerintah. Yang kedua, bisa tracking juga yang asal-asal kayu itu juga bisa jadi berasal dari tebangan-tebangan ilegal gitu ya. Nah, tebangan-tebangan ilegal itu juga harus dilihat gitu. Forensik, kalau bahasanya forensik kayu-kayu itu sebenarnya berasalnya dari mana gitu. Nah, sehingga kemudian baru bisa mereka ngomong, pemerintah ngomong ini adalah memastikan sumber kayu itu dari mana gitu. Itu yang dengan apa istilahnya kondisi yang kontur yang sungai yang sebegitu yang curam ditambah dengan kombinasi di hulunya sudah rusak tadi. Yang terancam untuk bencana ini atau tercover ini sepanjang daerah aliran sungai itu berarti dari hulu sampai hilirnya. Iya, pasti orang-orang yang tinggal di daerah situ ya, bukan orang yang tinggal di Jakarta gitu yang punya konsesi-konsesi itu. Jadi mereka akan terdampak langsung karena itu akan datang dengan cepat gitu ya, tanpa ada peringatan gitu ya. Misalnya kita bisa tahu gitu ya, atau ada kemudian kearifan-kearifan lokal yang mungkin mereka bisa belajar dari zaman dulu. Tapi ini sesuatu yang besar kan. Dan baru. Dan mereka ini belum punya pengalaman dengan situasi yang begitu besar. Mungkin kalau dulu tidak terlalu besar, masih mungkin mereka bisa lari ke wilayah yang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat berita-berita dan foto-foto dan video-video yang beredar, langsung datang tiba-tiba gitu. Dan yang kesapu itu kan nggak cuma gelondongan boulder, Bung, yang batu ke bawah ke atas kan gitu. Itu yang sebesar mobil, sebesar rumah itu. Iya, jembatan misalnya itu hancur semua. Bahkan yang kalau di Aceh kata gubernur itu 3 desa hilang gitu. Nah, itu mengingatkan kita bahwa dampak
perubahan iklim ini, dampak krisis iklim itu sangat dahsyat. Dan ini yang harus kita ingat bahwa peringatan ini itu harus pembelajaran untuk ke depan. Karena apa ya, sedih sebenarnya gitu ya. Saya mau cerita bagaimana mereka di sana gitu ya menghadapi situasi yang seperti ini, dan hingga saat ini kan belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Itu kenapa, Bung? Kenapa sih kok sepertinya pemerintah itu enggan untuk mengakui bahwa ini adalah sebuah bencana yang begitu besar hingga status bencana nasional itu Ya, mau diberikan? saya jadi sedih, teman saya gitu ya, dia udah lama juga dia aktivis lingkungannya, sampai dia nangis gitu ya. Bagaimana sebenarnya pemangkasan dana BNPB gitu ya, efisiensi gitu ya, efisiensi itu bayangkan itu hampir setengah dana BNPB itu dipangkas. Nah, akibat pemangkasan itu hanya untuk kasih makan MBG gitu ya, itu kemudian mengakibatkan tidak tertanganinya kawan-kawan di sana yang ya nyawanya melayang begitu saja ya, karena kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab ya. Artinya secara tidak langsung sebenarnya pemangkasan itu berdampak pada penanganan bencana yang terjadi di daerah. Nah, pemerintah enggan melakukan itu, pertama, salah satu saya pikir Biayanya nggak ada. biayanya nggak ada. Biayanya nggak ada yang ready ya. Padahal kan bencana dalam kebencanaan itu memang biayanya harus ready. Harus disiapkan, dicadangkan, memang nggak boleh dipakai untuk kayak gini ini kan? Betul, nggak boleh dipakai untuk kayak dialihkan kemana, karena itu dana kedaruratan yang memang harus ready dan harus segera dipakai. Kapanpun itu dibutuhkan. Kan, gitu. Kapanpun itu dibutuhkan. Dan hari ini negara nggak punya itu. Negara nggak punya. Nah, itu sedih sekali saya mendengarkan kabar dari kawan yang kemudian mereka harus survive sendiri gitu ya. Nah, di tengah situasi sekarang juga bencana yang bahkan kepala BNPB juga ngomong itu hanya rame di media sosial aja. Kemarin diralat, baru tahu saya kalau baru tahu itu. Karena dia tidak punya, dapat, makanya laporan ini masa nggak jalan sih gitu. Betul, makanya karena dia nggak dapat perspektif soal kebencanaan saya kira. Karena sense of bencana itu seharusnya ada di kepala dia. Karena dia background-nya militer kan. Artinya militer ya mungkin hanya diajarin untuk perang saja, tapi nggak terlatih untuk sense untuk menangani bencana gitu. Nah, itu yang kemudian juga menambah luka para korban. Nah, karena saya sejak awal itu mendapatkan informasi itu, lihat video-video pertama dan kemudian mendapatkan informasi siklon tropik itu, sebenarnya sudah BMKG itu sudah memberikan informasi 3 hari ya sebelum 5 atau 3 hari sebelum siklon tropik itu datang. Jadi kan dia mulai terdeteksi ya, potensi terbentuknya itu sudah terdeteksi. Jadi nggak dalam semalam lah gitu. Tidak dalam semalam. Prosesnya untuk membentuk jadi seperti itu tuh sudah teridentifikasi 3-4 hari sebelum. 3-4 hari. Bahkan mereka udah mengeluarkan rilis karena siklon tropik itu pasti mereka dia dampaknya besar gitu. Dan nggak ada early warning menindaklanjuti itu. Nah, ini seharusnya BNPB dengan mendapatkan informasi itu harus sudah dikerahkan gitu. Artinya udah bersiap-siap untuk bencana. Artinya kalau kemudian early warning berjalan dengan bagus, itu mungkin akan mengurangi korban-korban saat ini. Karena saya khawatir juga ini pasti akan ribuan karena informasi sudah 6 hari ini gitu ya. Ada informasi-informasi yang terputus yang kemudian itu tidak bisa kita prediksi bahwa korban itu tidak sebanyak ini ya. Ini saja udah 700 ya. Karena kan memang ada daerah-daerah yang blackout ya karena infrastruktur komunikasinya keputus. Nah, itu pasti kalau dalam konteks sense of bencana, kepala BNPB sudah tahu itu. Dia seharusnya melakukan komunikasi publik yang baik gitu ya, sehingga kemudian tidak menambah kepanikan gitu ya. Nah, ini mungkin juga butuh semacam, mumpung ya kita nyinggung soal ini ya, butuh semacam penjelasan lah, pemahaman dari teman-teman Greenpeace. Seharusnya apakah memang secara tradisional yang namanya BNPB itu diserahkan atau dipegang oleh militer? Karena itu kan seolah yang sejauh ini menjadi kayak semacam pembenaran itu kan. Artinya kepala BNPB yang militer itu kan bukan hanya sekarang, karena 2 periode kebelakang itu juga militer. Padahal di kita itu kan ada sendiri yang memang
secara cabang itu mengelola itu. Kalau contohnya pakai kan itu kan federal administratif, Iya, iya, FIMA itu kan bukan militer loh. iya, Bahwa kemudian dalam prosesnya menggerakkan itu atau menyelenggarakan itu tanggapnya itu butuh bantuan militer, iya pasti gitu. betul, ya. Tapi administratornya itu kan bukan mau di ini kan, Bung, di kita. Bagaimana ini salah kaprahnya BNPB ini dipegang militer ini. Nah itulah, BNPB itu kan sense-nya seharusnya sipil ya. Karena kemudian yang akan kemudian biasanya dampak dari bencana itu adalah masyarakat sipil atau orang-orang sipil. Nah, sehingga kemudian sense kebencanaannya gitu ya, itu harus misalnya lebih kuat gitu. Kalau militer kan lebih ya tadi ya dia dilatih bukan untuk itu. Oke, dia bisa menangani bencana dengan cepat, tapi bagaimana menangani emosi orang yang sedang mengalami bencana itu dia tidak punya sense soal itu. Nah, ini yang pertama yang memang bahaya sebenarnya. Walaupun misalnya Pak Doni Monardo ya, dulu dia kepala BNPB dan kemudian ternyata dia punya perspektif soal masalah-masalah kebencanaan dan masalah lingkungan. Dan kemudian dia bilang kan, sebenarnya bencana ini bukan kebakaran hutan dulu ya. Ini bukan bencana alam, tapi ini bencana ekologis gitu. Nah, sehingga kemudian dia dalam penanganannya sense terhadap situasi itu dia paham walaupun dia punya background militer. Tapi memang menempatkan orang militer dalam kebencanaan ini berbahaya menurut saya karena ya sebenarnya secara undang-undang kan militer nggak boleh menempatkan posisi-posisi sipil gitu, tapi itu dipaksain. Nah sekarang harusnya dievaluasi lagi gitu, bagaimana kemudian penanganan-penanganan dan kemudian komunikasi-komunikasi itu bisa punya sense terhadap kebencanaan termasuk perasaan para korban-korban survival yang memang harus kita tanganin selanjutnya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya penting juga harus segera diambil keputusan yang strategis. Karena saat ini kan belum ditetapkan menjadi bencana nasional. Nah, artinya semua resource harusnya harus digerakkan ke sana karena saya yakin ini akan bertambah ya. Termasuk misalnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan para pengungsi-pengungsi atau orang-orang yang masih hilang gitu. Itu harus dibutuhkan sumber daya yang lebih besar karena Gubernur Aceh saja udah bilang sebenarnya sudah meminta untuk bantuan kan. Dan misalnya di beberapa negara bahkan ya, di Sri Lanka atau di mana itu dia sudah menetapkan bencana nasional. Walaupun skalanya tidak terlalu bukan besar, episentrumnya lah. bukan episentrumnya. Nah ini soal empati kita sebagai pemimpin ini akan diuji seperti apa mereka menempatkan bencana ini dalam konteks keputusan-keputusan politik mereka. Ya, memang rasanya menyesakkan ketika sebuah kejadian yang sudah langsung seminggu ya kalau seminggu 6 hari. Itu sampai hari ini masih banyak sekali hal yang rasanya belum ditangani gitu dengan benar. Pada saat sebenarnya kalau ngomong bahkan saya yakin kalau misalnya mobilisasinya benar, artinya proses untuk kemudian sumber daya itu membantu. Masyarakat kita itu masih banyak kok yang masih dalam tanda petik itu mempeduli ya, punya kepedulian, mengumpulkan donasi, tapi problemnya ketika di lapangan ini tidak ada pengorganisasian yang benar. Saya kemarin baru dengar misalnya ada teman-teman yang sudah mengumpulkan dan sudah berencana untuk mendistribusikan. Di bawah itu ternyata tidak boleh karena kemudian salah faktor dalam tanda petik faktor keamanannya itu tidak terjaga karena ada kemudian ya kita dengar sendiri kan sudah mulai ada penjarahan, mulai ada perampasan dan perampokan bantuan dan sebagainya gitu. Sekacau itu kah? Padahal kita pernah mengalami tsunami yang begitu besar, Bung. Sekacau itu kah kita penanganan bencana itu nggak punya kesiapsiagaan atau kewaspadaan? Nah ini yang lagi-lagi kan kita harus merefer pada undang-undang kebencanaan kita yang memang lebih banyak pada prosedural ya. Prosedural misalnya ini harus ada level ini baru ditangani. Padahal kan harusnya dalam konteks bencana kedaruratan itu dulu yang kita ini kan. Kemanusiaannya dulu yang kita harus utamakan gitu daripada prosedural. Saya dulu pernah waktu bencana asap di Kalimantan Tengah. Saya kemudian dengan kawan-kawan membentuk posko karena hampir di luar konteks tapi hampir sama adalah bagaimana negara menangani bencana ini ya. Hampir 6 bulan, udah 3 bulan pertama itu tidak ada penanganan dari
pemerintah dalam konteks bencana. Sehingga kemudian saya berinisiatif tuh dengan masyarakat sipil untuk mengevakuasi mandiri korban asap itu ke wilayah ke Kalimantan Selatan. Dan saya dituduh itu kalian menculik orang gitu. Bayangkan dalam sense-nya itu. Karena negara tidak hadir di situ. Kemudian kita punya inisiatif, masyarakat Indonesia ini memiliki jiwa sosial yang besar gitu. Bahkan salah satu indeks itu kan kita masyarakat yang paling giving ya. Giving ya. Nah seharusnya itu adalah modal sosial yang bisa dimanfaatkan dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana kita. Karena masyarakat itu punya atensi untuk melakukan itu, tinggal disiapkan aja jalurnya seperti apa. Nah dalam konteks bencana yang ada di Sumatera hari ini, itu seharusnya kalau misalnya Badan Penanggulangan Daerah itu bekerja dengan baik, itu kan dia bisa mengumpulkan, misalnya dia sudah membangun infrastruktur, seharusnya kan. Tinggal kemudian kita diarahkan kemana, gitu. Orang menyumbang itu diarahkan kemana, dan memastikan itu bisa sampai kepada para korban. Nah ini gak jelas sama sekali, bahkan tadi orang BNPB saja udah mengatakan seperti itu, apalagi infrastruktur di bawahnya. Ini yang menurut saya menyakitkan ya, menyakitkan dalam konteks ada nyawa orang yang mungkin bisa kita selamatkan, tapi tindakan pemerintah itu jauh dari empati saat ini yang memang harus segera Jadi ini mungkin akan terus terjadi di negara bencana kita ini kalau kemudian kita tidak belajar dari apa yang terjadi di Sumatera hari ini gitu. Saya merasa bahwa skala yang memang kemarin sedemikian besar gitu ya, cakupan wilayah dan besarnya magnitudenya itu tuh memang sepertinya mengagetkan buat pemerintah, membuat mereka tidak mampu mengantisipasi karena karena itu tadi, karena tidak ada siapan, dan dengan dihubungkan dengan pemangkasan anggaran efisiensi itu memang menjadi seperti semacam masuk akal bahwa kemudian memang hari ini, nah dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira sampai seminggu ini apa yang harusnya, ini masih ngomong kedaulatannya ya, apa yang harusnya dilakukan pemerintah hari ini menurut Bung Bio? Kalau saya pertama memang harus menjadikan itu sebagai status bencana darurat nasional ya. Bencana darurat nasional itu akan kemudian mendorong semua resource itu diarahkan ke sana. All eyes of Sumatera sekarang sebenarnya diarahkan ke sana supaya masyarakat yang saat ini masih membutuhkan pertolongan itu masih bisa segera ditangani. Masyarakat yang hilang itu masih bisa ditemukan. Nah itu yang harus dilakukan. Dan ini adalah kewajiban kemanusiaan kita sebenarnya yang harus didorong. Jadi ditinggalkanlah rasa ego sektoral itu harus segera ditinggalkan dalam konteks penanganan bencana, dan kita harus belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ya dalam konteks bencana. Ini yang pertama yang memang harus dilakukan. Artinya dengan dilakukan itu pemerintah daerah juga bisa terbantukan ya, karena terutama yang Aceh gitu yang kemudian mengatakan mereka memang karena Aceh itu tersebar dan wilayah-wilayahnya saat ini banyak yang terisolasi. Mungkin Sumbar itu kemarin saya ngobrol dengan anggota DPR-nya, dia mengatakan pemerintah provinsinya itu masih mungkin bisa berfungsi. Tapi dalam konteks kebencanaan ini kadang-kala kan ini punya ego ya. Kalau kemudian kamu tidak mampu menangani bencana ini, kamu dianggap tidak mampu. Nah sehingga sebenarnya kalau dalam konteks kemanusiaan tadi itu ego itu yang harus dilepaskan. Sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa kita butuh penanganan yang terintegrasi, kita butuh resource yang disediakan oleh nasional, sehingga kemudian itu bisa mempercepat dan menangani situasi darurat hari ini. Itu yang memang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat dalam penanganan darurat. Yang kedua, memang kita harus berpikirkan soal jangka waktu menengah gitu ya. Kemarin juga sudah ngomong dengan DPR gitu ya, untuk memanggil anggota-anggota
atau anggota kementerian yang terkait. Nah, itu harus dilakukan sebenarnya untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana, Iya. termasuk untuk mereview semua izin-izin dan merubah kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Karena itu juga masalah yang harus kita tangani dalam jangka waktu menengah gitu ya, mengevaluasi kemudian melakukan pemulihan terhadap wilayah-wilayah itu. Misalnya kemarin saya dengar Caimin udah mengirim surat untuk melakukan kepada kementerian itu melakukan pertobatan ekologis. Apa maksudnya itu? Mudah-mudahan ini bukan janji politis ya. Makanya Caimin repotnya agak genit gitu pakai istilah-istilah. Apa kalau yang dipahami Bung Rio apa? Pertobatan ekologis. Kalau itu lebih substansi sebenarnya. Karena mungkin kita bisa tarik ya. Tapi karena memang ucapannya kan yang saya khawatirkan itu diucapkan sama politisi gitu ya. Dan itu akan maknanya jadi berbeda. Sebenarnya kan dalam Laudato Si, Paus itu menyebutkan sebenarnya salah satunya adalah soal pertobatan ekologis. Karena kerusakan bumi ini berasal dari perilaku manusia. Sehingga semua orang, manusia, itu harusnya akibat dari dampak krisis iklim yang sudah ada, ini harus melakukan pertobatan ekologis gitu ya. Secara moral. Secara moral itu kemudian menjadi prinsip kita untuk lebih ramah terhadap lingkungan, kemudian perilaku-perilaku kita untuk mencintai lingkungan, itu sebenarnya substansi dari pertobatan ekologis. Tapi pertobatan ekologis ini kalau kemudian tidak dilakukan sama politisi dan pengambil kebijakan, apa yang kita lakukan gitu ya, secara individu gitu ya, itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, sehingga kemudian apa yang dibilang sama Caimin sebenarnya, kalau kemudian ini menjadi kebijakan, ini menjadi kultur gitu ya, itu kemudian termasuk kepada bagaimana pertanggungjawaban pertobatan ekologis itu juga harus mereka pertanggungjawabkan secara politik. Saya malah membayangkan riwahnya secara teknis. Yang namanya pertobatan itu adalah ketika melakukan sesuatu yang negatif, maka yang negatif itu tidak lagi dilakukan kan gitu kan. Iya. Kalau kemarin itu kerusakan ekologis itu diakibatkan oleh tambang, diakibatkan oleh hutan tanaman industri, diakibatkan oleh sawit, gimana kemudian cara membuktikan bahwa itu adalah sudah bertobat? Nah, itu ya kan logikanya, ya berarti semuanya tidak lagi dilakukan gitu kan? Dilakukan, ya. Atau dikembalikan lagi ke bentuk daya dukung lingkungan semula kan? Gitu ya, artinya pertobatan ekologis bukan pencucian dosa ya. Kalau hanya sekedar ini kan ya jangan pakai pertobatan ideologi, moratorium lah gitu kan, sudah selesai semua, izin baru, upaya pengembangan bisnis baru yang berkaitan dengan pemakaian industri yang merusak daya dukung lingkungan kan gitu. Sebenarnya sudah ada. Kita kan udah punya moratorium hutan. Moratorium hutan iya, tapi izinnya masih keluar terus. Ada juga moratorium sawit itu sempat di ini tiga tahun ya. Tapi tidak pernah efektif. Karena ya tadi sekarang kita ke ininya berarti kelembagaannya. What's wrong sih dengan kita ini? Kenapa sih kita sebagai negara, sebagai pemerintah nggak belajar dari berbagai macam kerusakan yang sudah terjadi. Kayak saya yakin teman-teman Greenpeace, teman-teman Walhi, teman-teman aktivis lingkungan nggak ada habis-habisnya, nggak ada capek-capeknya untuk memperjuangkan ini. Tetapi kan pemerintah selalu menjadikan ini sebagai dalih untuk pertumbuhan ekonomi, untuk bahkan kemarin yang kita sayangkan bersama gitu ya, yang ormas yang dulunya itu seringkali dalam tanda petik berdiri bersama dengan masyarakat sipil untuk mengadvokasi lingkungan, malah diberi konsesi tambang gitu. Dan mereka sangat bersenang hati untuk menerima itu gitu, menjadi pemain baru lagi kan gitu nantinya. Dan akhirnya pecah karena gara-gara itu. Karma kira-kira gitu ya. Karmanya tambang itu kontan gitu ya kira-kira. Betul. Nah, what's wrong with us gitu? Apa yang salah dengan kelembagaan kita kaitannya dengan ini? Ini ngomong ke depannya, penataannya gimana? Ya memang dulu masyarakat sipil itu pernah mendorong yang namanya undang-undang pengelolaan sumber daya alam sebenarnya. Karena di situ sebenarnya garis besarnya atau substansinya. Karena sekarang ini ya, pengelolaan sumber daya alam kita itu udah sektoral.
Jadi kawasan hutan itu dikelola sama Kementerian Kehutanan. Misalnya di luar kawasan hutan itu dimenterikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, HGU, termasuk Kementerian Pertanian. Nah, untuk pertambangan dan energi itu dikelola oleh SDM. Nah, mereka punya undang-undang dan semua punya kepentingan ekonomi di situ. Nah, untuk kepentingan keberlanjutan memang ada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu juga punya kesalahan digabung antara perusak sama yang melindungi gitu ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup itu saat ini seharusnya dalam konteks itu kita berpikir sebagai kementerian payung. Karena lingkungan hidup ini kan dia tidak sektoral, dia universal ya. Semua kemudian safeguard-nya lah. betul, safeguard-nya gitu. Jadi, nah, seharusnya itu yang diangkat. Gitu. Kalau masing-masing kementerian teknis tadi ada yang kebijakannya dinilai merusak atau mengancam lingkungan, dia yang harus bilang no gitu kan. Iya, jadi dia kayak ya safeguard gitu. Kalau melanggar lingkungan nggak boleh ya, gitu. Kalau ini nggak melanggar lingkungan nggak boleh ya. Tapi sekarang lain kan, dia punya kewenangan lingkungan itu hanya sebagai kalau saya suplemen ya. Wah, ini harus dilihat nih. Ada dokumen amdalnya nggak gitu. Ada cek amdalnya, ada administratifnya. Nah, itu yang jadi soal. Nah, dalam konteks itu kan kemudian kalau mau merubah persoalan-persoalan lingkungan, merubah dari akarnya gitu. Apa menurut Bung Rio apa akarnya apa? Kalau akarnya memang kalau kita lebih dalam gitu ya. Ini akar soal paradigma ekonomi kita kan. Sejak dari ekonomi ekstraktif sama ekonomi. Sejak dari revolusi industri misalnya, bukan hanya di Indonesia, tapi kemudian kan Indonesia sistem ekonomi kita kan ekonomi kapitalisme gitu ya. Kapitalisme itu dia pasti akan eksploitasi, dan dia meminggirkan persoalan-persoalan lingkungan gitu ya. Nah, artinya memang sistem dan paradigma kita yang harus dirubah gitu. Makanya yang kita sebut sebagai environmental ethic itu harus dijalankan. Artinya ketika kita menjadi bagian dari perusak, kita juga akan mendapatkan dampak dari kerusakan itu. Nah, ekonomi misalnya Indonesia itu kemudian menempatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan Pak Presiden Prabowo menempatkan 8% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, apa artinya 8% itu? 5% aja sudah serusak ini, apalagi betul. 8%. Yang 5% serusak ini apalagi yang 8%. Karena kemudian ekonomi itu menjadi basis material untuk kemudian mengeksploitasi alam kan. Nah, akibat dari kepentingan-kepentingan ekonomi itu kemudian berdampak ke semua aspek, termasuk yang makanya kan kita sebut sebagai krisis iklim. Nah, itu yang dasarnya ya kalau mau bicara soal sistem yang saat ini sedang kita hadapin dan yang kita yang kita rasakan dampaknya gitu. Nah, alternatifnya apa kalau nggak seperti itu? Itu kan yang kemarin dipakai Ulil untuk melawan teman-teman, menstempel teman-teman sebagai wahabi lingkungan atau puritanisme lingkungan yang menganggap bahwa lingkungan ya harus dijaga seperti itu, nggak boleh dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi. Alternatifnya apa kalau nggak? Artinya kita mendefinisikan kesejahteraan kita sebenarnya. Misalnya ada beberapa negara yang memang mampu mengelola hutannya gitu ya, dan itu berkontribusi terhadap perekonomian mereka. Misalnya negara-negara Skandinavia, mereka itu sangat ketat sebenarnya dengan bagaimana mereka mengelola lingkungan. Bagaimana mereka menempatkan masyarakat itu menjadi berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Bagaimana mereka memperkuat soal undang-undang lingkungannya. Dan itu negara-negara Skandinavia, bahkan negara-negara yang banyak ateis yang tinggal di sana gitu ya. Tapi mereka sejahtera. Mereka mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan keuntungan dan mereka hidup dalam konteks bahagia gitu ya. Itu dilakukan gitu. Jadi lingkungan itu tetap terjaga gitu, tetapi kebutuhan ekonomi atau target ekonominya tetap tercapai. Dan masyarakatnya bahagia kan gitu. Nah, salah satu misalnya yang paling dekat misalnya yang Bhutan gitu ya. Bhutan itu hampir 60-70% hutannya itu mereka dijaga, nggak boleh dikonversi. Dan mereka juga negara yang paling bahagia juga.
Meskipun secara ekonomi mungkin nggak terlalu Nggak ini ya. terlalu. Makanya kan mengukur kesejahteraan itu seperti apa. Keadilan sosial di Indonesia itu harus dibongkar lagi, dan apa yang dimaksud dengan keadilan sosial. Nah, Indonesia saat ini memang kita mungkin mendapatkan pertumbuhan ekonomi, tapi hanya segelintir orang yang mendapatkan itu, yang kita bilang sebagai Iya. oligarki gitu. Iya. Nah, yang menerima dampak Iya. kerusakan-kerusakan ini adalah segelintir, yang hampir 99% Iya. yang kita tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana. Jadi yang kena demokrasi itu dampaknya, tapi yang ekonominya itu oligarki. Oligarki. Gitu. Jadi 1%, 91% yang mendapatkan keuntungan dan 99% mendapat dampak kerugian. Tapi kemudian kan kalau kita dalam tanda petik menuju untuk transformasi ke arah Skandinavia atau Bundan, itu kan terlalu effortnya terlalu gede gitu. Ya. Kalau dalam konstelasi hari ini, apa yang bisa katakanlah dimaksimalkan atau yang bisa ditweak lah dengan kondisi ini, kemudian satu yang kemarin itu menyeruak lagi itu kan video lama ketika salah seorang bintang film Hollywood Harrison Ford sidak Menteri Kehutanan karena memberi izin yang kemudian merusak Taman Nasional, kemudian nggak ngerti karena menterinya nggak bisa bahasa Inggris atau apa gitu, yang orang datang marah-marah tapi kemudian malah dikira seneng gitu ya. Yang kemudian kemarin Bung ada fotonya menteri itu datang ke lokasi memanggul beras gitu ya, seolah-olah kemudian menunjukkan empatinya kepada masyarakat bahwa menteri sudah turun gitu ya untuk kemudian melakukan penanggulangan bencana. Hal-hal seperti ini kan masih terus terjadi gitu. Orang yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakibatkan ujungnya perusakan ini nggak kena apa-apa. Jadi memang kalau dalam konteks sistem tadi kita udah semrawut ya, tapi dalam konteks kesempatan kita masih punya. Nah, artinya memang kalau kita mau belajar, misalnya dalam konteks dalam jangka pendek lah, misalnya bagaimana negara merubah dalam mengelola sumber daya alam dan menangani krisis. Nah, artinya tadi ya, keadilan sosial itu kan harus dipastikan gitu ya. Dan tadi dibuka dengan salam Pancasila gitu kan. Nah, sila ini harus dipastikan dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Bagaimana keadilan sosial itu harus dijalankan, termasuk keadilan sosial untuk mengelola sumber daya alam kita. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan dalam jangka waktu pendek ini, itu kalau kemudian kita sudah menemukan bahwa persoalannya adalah tata alih fungsi lahan, dan kita bisa memastikan sebenarnya mengevaluasi izin-izin yang sudah ada di sana. Nah, dari situ kemudian kita bisa kemudian melakukan upaya-upaya pemulihan ya. Artinya izin-izin yang di sana itu dicabut dulu lah. Nah, sehingga kemudian selanjutnya melakukan pemulihan-pemulihan dari wilayah-wilayah das. Nah, kalau bisa dikaitkan itu adalah soal yang memungkinkan ya, walaupun ini tidak akan merubah sistemik. Yang memungkinkan adalah untuk melakukan perubahan di Undang-Undang Kehutanan. Kemarin saya diskusi dengan anggota DPR dan ini sedang lagi dalam proses untuk melakukan perubahan Undang-Undang Kehutanan. Nah, salah satu pasal yang paling penting yang dicabut di Omnibus Law adalah batas minimum 30% itu kan dicabut. Iya. Nah, itu harus dikembalikan. Atau kalau perlu ditambah gitu. Ya, kalau perlu ditambah. Dalam kasus Batang Toru itu bahkan masih di atas 30% ya. Karena kita sudah harus sense of crisis-nya sudah ada di depan mata. Karena siklon tropik ini akan semakin terjadi. Iya. Di sisi lain kita negara ring of fire-nya memang bencana alam itu juga masih ada. Jadi double gitu. Dan saya membayangkan ditambah itu dalam petik kemudian kita harus punya mapping ke seluruh Indonesia, karena kemudian daya dukungnya yang memungkinkan untuk menambah itu kan nggak banyak sebenarnya wilayah-wilayah yang pemukiman. Sehingga kemudian wilayah-wilayah yang itu masih memungkinkan hutannya dipulihkan, justru harus memang benar-benar dikuatkan gitu loh, ditebalkan untuk ini. Betul. Jadi saya teringat lagi sebenarnya kita dulu NGO atau masyarakat sipil itu pernah mengadvokasi yang namanya One Map Policy. Jadi One Map Policy itu semua peta-peta itu kan ada peta dari Kementerian Lingkungan Hidup, peta dari ATR, peta dari
KLHK dulu ya. Sekarang peta kehutanan, peta dari ESDM, itu disatukan dulu. Karena itu adalah basis penguasaannya di situ dan kontrolnya ada di situ, informasinya ada di situ. Ditaruh dalam satu peta map gitu ya. Diintegrasikan. Sehingga kemudian kelihatan nih siapa yang memiliki punya siapa gitu ya. Dan kemudian itu didistribusikan atau informasinya didistribusikan, terutama publik harus tahu gitu ya, publik harus tahu, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap itu. Akan ketahuan kan siapa yang memiliki siapa gitu ya, siapa yang punya lahan banyak. Nah ini yang pernah digunakan sama Presiden Jokowi sebenarnya. Dan itu tapi publik tidak pernah. Tidak pernah, sampai sekarang itu tidak pernah dibuka publik. Prinsipnya adalah sebenarnya transparansi soal penguasaan lahan saat itu. Nah itu kemudian waktu berdebat pertama Presiden Jokowi sama Prabowo, Bapak punya lahan, karena pegang semua datanya gitu. Nah itu yang sebenarnya salah satu cara solusi dalam konteks kebijakan untuk kita melihat. Nah dari situ kemudian kita masukkan, misalnya Kementerian Kehutanan punya data tutupan hutan kan, hutan-hutan mana sih sebenarnya yang masih ada gitu. Yang masih misalnya ada konsesi-konsesi yang sudah diberikan dan itu masih punya tutupan hutan. Nah, itu tinggal diperkuat atau diperluas lagi. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup itu punya namanya daerah aliran sungai, ecoregion namanya. Basis pengelolaan berbasis ecoregion. Itu aja ditegakkan kan gitu. Iya, itu aja ditegakkan gitu. Berapa kilometer dari kanan kiri sungai. Kanan kiri. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek ya. Mudah-mudahan itu ya tadi DPR, karena sudah tiga anggota DPR yang ngobrol saya ngomongin soal itu, akan memanggil para menteri-menteri ini, dan mereka juga punya kewenangan karena sedang menyusun yang undang-undang revisi undang-undang kehutanan gitu. Itu bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Sanksi atau yang membuat efek jerah ada nggak yang bisa dikenakan atau yang bisa dituntutkan untuk biar yang terjadi di Sumatera kemarin itu menjadi pelajaran yang mengikat untuk semuanya nanti biar nggak berani lagi mengulangi. Sebenarnya ada banyak hal ya. Ini dampak perubahan iklim itu bisa menjadi salah satu gugatan iklim. Apa itu? Jelaskan apa yang maksud gugatan iklim itu? Ya, argumentasi kerusakan dari dampak perubahan iklim ini bisa digunakan untuk menuntut siapa yang bertanggung jawab. Nah, di negara-negara di Belanda misalnya, itu sudah diakuin, bahkan mereka menuntut misalnya Shell karena dia mengakibatkan perubahan iklim dan dia harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, ini bisa digunakan sebenarnya dalam konteks gugatan, perspektifnya gugatan iklim ya. Walaupun memang lagi-lagi ini bisa dicoba. Saya pernah mencoba yang kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Saya menggugat Presiden Jokowi, tapi akhirnya kalah juga di PK gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu peluang. Tapi mungkin memungkinkan yang namanya juga menuntut para pihak ini untuk bertanggung jawab dan melakukan pemulihan. Jadi bisa jadi kalau di global itu kan sedang ada isu dalam konteks perubahan iklim itu namanya loss and damage. Jadi kerusakan-kerusakan itu harus dibayarkan kepada para korban gitu. Nah, ini bisa dilakukan, termasuk misalnya warga di sana bisa jadi menuntut class action misalnya salah satunya. Class action citizen lawsuit gitu ya. Itu juga bisa digunakan supaya orang-orang ini dipaksa untuk bertanggung jawab melalui pengadilan. Ini bisa dilakukan. Yang kedua dalam konteks kegagalan penanganan hukum atau law enforcement selama ini menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan lingkungan sebenarnya. Menarik penjahat-penjahat atau penjahat lingkungan itu masih sangat sulit pembuktiannya gitu. Pembuktiannya selalu berbelit-belit dan hukum kita banyak sekali masih memang belum menempatkan kasus-kasus lingkungan itu sebagai kasus prioritas. Gitu. Saya mau nanyakan dulu di payung hukumnya itu sebenarnya mungkin atau ada nggak sih tersedia instrumen undang-undang atau pasal-pasal yang itu kemudian bisa dikenakan dalam tanda petik kepada perusak lingkungan yang akibatnya di hulunya ini, di hilirnya ini bencana ekologis ini. Konkretnya misalnya gini,
Ketika misalnya industri itu beroperasi di satu das tertentu misalnya ya, maka semua bencana yang diakibatkan oleh kerusakan das itu, dia harus ya dia harus kontribusi gitu, atau bertanggung jawab gitu. Ya. Bisa. Dan bentuknya konkret gitu, ada nggak? Tapi pertanyaannya ada nggak aturannya gitu? Dalam konteks hukum bisa, karena kami kemarin Greenpeace dan warga itu sedang menggugat satu perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Itu hampir sama kan, dampaknya asap. Tapi lagi-lagi pengadilan kita itu belum memahami. Artinya memang secara teknis hukumnya tidak ada undang-undangnya yang secara langsung bisa mengatur itu. Oh, sebenarnya ada? Bisa, ya tadi ya kan pengalamannya. Tapi tinggal di pengadilannya ini, itu bagaimana mereka memahami, itu bisa menjadi gugatan yang itu bisa mengejar. Berarti harus ada kayak pengadilan khusus lingkungan gitu kira-kira, yang hakimnya punya perspektif lingkungan gitu. Dulu kita mengusulkan itu, bahwa kalau ini menjadi satu krisis dan masalah lingkungan itu menjadi prioritas, makanya harus ada undang-undang, pengadilan khusus lingkungan hidup. Makanya saya pikir kayak misalnya pidana korupsi misalnya, atau terorisme itu kan khusus kayak dianggap ada ini ya. Makanya mereka hakim-hakimnya atau pengadilannya juga khusus gitu, karena perspektifnya memang harus yang lebih tajam kan gitu. Di lingkungan belum ada tapi sayangnya. Dulu kita mengusulkan itu, ada yang kemudian oke, itu agak susah apa segala macam. Kemudian kan bilang hakim bersertifikat lingkungan. Hakim bersertifikat lingkungan ternyata belum juga bisa menyelesaikan masalah kasus-kasus lingkungan, termasuk yang kasus Greenpeace yang menggugat anak supplier Sinarmas. Padahal dia udah diputus pengadilan juga, pengadilannya perdata gitu ya. Tapi kan perdata sampai saat ini juga belum mampu untuk membayar di eksekusi. Nah, kita coba sebenarnya, oke, kamu harus bertanggung jawab, yang kita sebut sebagai shared liability ya, bahwa kamu punya tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan bencana asap. Tapi pengadilan memutuskan. Iya, sayangnya kalau hanya sekedar jadinya biaya kerohiman atau sekedar kontribusi sosial gitu kan, ya. Jadinya lagi-lagi tidak mengikat gitu, karena kemudian ketika mereka merasa mampu membayar, ya praktek itu akan tetap dilakukan gitu kan. Coverannya. Lagi-lagi pertanyaannya kemudian, cukup nggak kita punya infrastruktur hukum yang kemudian bisa menjerat mereka gitu? Ya, sebenarnya kalau kita lebih mau mengeksplor terkait dengan undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kita punya undang-undang yang kuat sebenarnya. Sebenarnya ada ya? Sebenarnya ada. Termasuk ya tadi legal action atau legal standing dari organisasi-organisasi lingkungan itu bisa melakukan tuntutan. Itu tersedia sebenarnya. Sayangnya peradilannya tadi ya masih lemah ya. Peradilannya ini yang memang harus dipastikan dia punya perspektif lingkungan, atau kemudian kita usulin soal pengadilan lingkungan itu, karena urgensi ini udah semakin. Karena saya mengkhawatirkannya itu gitu, dengan kemudian praktek yang seperti ini merusak, dampaknya kelihatan jelas itu sudah dirasakan kerusakannya, tapi tidak ada yang dalam tanda petik dihukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka nggak ada disinsentif apapun untuk praktek konstelasi oligarki ekstraktif ini berlanjut. Betul. Karena faktanya yang menguasai berbagai macam sumber daya itu kan kemudian juga orang-orang yang secara politik juga menguasai sumber daya gitu. Betul. Dan ini kan saling berkelindan gitu kan, saling berkelindan dan saling menjaga status quo. Kalau perubahan ini nggak bisa kita lakukan kalau dari sini nggak bisa diberikan gitu. Karena waktu kita terbatas, kira-kira quick fix-nya untuk biar yang seperti ini tidak dalam tanda petik semakin luas terjadi dan segera bisa memperbaiki daya tahan kita atau resiliensi kita untuk bencana ekologis berikutnya. Iya, karena kusut nggak bisa quick wins, tapi sebenarnya ya. Tetap nggak bisa quick wins ya? Nggak bisa quick wins. Yang kemudian harus kita lakukan dalam konteks bencana hari ini, dan kemudian nanti kita akan melakukan pembelajaran dari apa yang sedang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi dalam kasus-kasus atau dalam peristiwa bencana alam ini. Nah, ya quick win hari ini sebenarnya adalah menempatkan ini menjadi bencana nasional. Karena yang harus kita pastikan bahwa warga itu masih bisa diselamatkan dan mereka bisa ditangani dengan baik. Soal yang lain nanti kemudian kita akan diskusikan, tapi ini menjadi pembelajaran penting bagaimana kita merubah sistem
kita hari ini, termasuk kemungkinan mendorong ada perubahan sistem yang lebih radikal gitu ya, karena persoalan-persoalan struktural yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang saat ini kita hadapin gitu. Bayangan saya quick win-nya itu ada izin yang dicabut di sepanjang daerah situ. Oh iya, ya. Ada pejabat yang diberhentikan karena memberikan ruang untuk terjadinya perusakan di daerah situ. Ada menteri yang kemudian reshuffle karena kemudian tidak mengantisipasi terjadinya bencana. Ya, kayak gitu nggak cukup, nggak, atau bukan. Bisa mungkin 2-3 bulan seharusnya bisa dilakukan itu. Tapi memang yang tadi ya, kalau melihat 2-3 bulan kalau kemudian tadi janji-janji DPR gitu ya, itu untuk memanggil pemerintah, itu kemudian mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab, seharusnya ada yang harus di-reshuffle dari kementerian-kementerian ini. Yang kedua, ada izin-izin yang dicabut. Kemudian yang ketiga, ada roadmap untuk pemulihan wilayah-wilayah yang rusak. Dalam 3 bulan lah misalnya. Mudah-mudahan upaya teman-teman mengawal ini di DPR bisa berlanjut, karena lagi-lagi di publik itu ya semacam pesimismenya itu kan, kemudian ketika mendorong ini ke DPR, lagi-lagi mereka juga nggak bersih dari pengaruhnya korporasi ini gitu. Ya, jangan sekarang bilang no viral no justice itu No viral no justice ya. Berlaku terus. Kalau tidak diviralkan, dituntut sekarang ya dengan platform yang saat ini mungkin bisa berhasil ya. Artinya seringkali kita itu lebih efektif ketika isu itu kemudian didorongkan sebagai isu publik gitu, kemudian dibandingkan dengan perubahan-perubahan inkremental di dalam melalui perubahan-perubahan undang-undang, legislasi dan sebagainya itu. Betul. Tinggal bagaimana publik ownership dari isu ini menjadi kebutuhan bersama, karena mengancamnya kan mengancam kita semua kan gitu kan. Betul ya. Kapanpun bisa kena. Jangan-jangan bulan depan ekologisnya Sungai Ciliwung, Citarum yang mengikati Jakarta ini sama parahnya gitu dengan di Sumatera, sehingga kemudian ada typhoon itu nyerang Jawa Barat, Banten dan sebagainya. Jakarta bisa ambles gitu. Bisa ada, karena ini lagi petirnya kedengar kayaknya. Jangan-jangan sudah ini gitu. Ya, karena artinya belum terjadi di kita itu bukan gara-gara kita aman kan gitu. Bukan kita aman. Belum gilirannya datang aja gitu. Tapi tadi soal no viral no justice sebenarnya ini bisa jadi penguatan kita, karena itu jadi bagian dari modal sosial kita untuk mengontrol ya. Karena kontrol-kontrol yang dilakukan secara formal itu sudah tidak jalan. Saya semakin percaya itu. Ya. Itu modal sosial kita yang cerewet, publik yang medsos yang gampang gaduh itu. Betul. Di satu sisi memang kadang menyebalkan gitu. Tapi di sisi yang lain itu bisa jadi pressure pada para pengambil kebijakan gitu. Iya. Dan yang podcast kayak gini itu menjadi salah satu bagian bagaimana suara-suara tetap berisik ini itu terus dilakukan secara positif dan kritik membangun untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial tadi dari sila Pancasila. Dan mudah-mudahan Bung Rio nggak kapok nanti kita undang lagi ke sini gitu untuk kira-kira mengawal. Oh, saya selalu siap karena saya salah satu yang isu yang memang sangat concern gitu ya dengan ini, karena merasa saya kebetulan di Malang ya, tinggalnya di daerah yang secara ini dekat sekali dengan Gunung Semeru, seringkali ngalami hal kayak gitu, sehingga isu-isu lingkungan itu menjadi sangat kuat gitu secara ini. Dan itu terima kasih, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya gitu. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you. Ya.